Halo, kembali lagi di podcast Kata Mereka DPRD Provinsi Jawa Timur bersama dengan saya Aulia Mawardika, dan kali ini kita akan membahas seputar memanfaatkan peluang investasi hilirisasi industri untuk stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan di Jawa Timur. Kita tahu sebagai salah satu provinsi dengan basis industri dan juga sumber daya alam yang melimpah, Jawa Timur memiliki potensi yang besar untuk mendorong hilirisasi industri. Nah, hilirisasi ini bukan hanya tentang meningkatkan nilai tambah dari bahan mentah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang investasi yang lebih luas. Seiring dengan visi pembangunan nasional, dan ini juga dengan semangat mendorong pertumbuhan berkelanjutan, hilirisasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa sumber daya tidak sekedar diekspor mentah, melainkan diolah, dan ini juga untuk menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini juga aktif untuk mendorong investasi di sektor-sektor strategis melalui berbagai kemudahan perizinan, fasilitas infrastruktur, kolaborasi lintas sektor. Dan dalam diskusi kali ini kita akan membahas bagaimana strategi hilirisasi industri dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil, serta bagaimana pelaku usaha, pemerintah daerah, dan juga investor bisa bersinergi secara berkelanjutan. Sudah kami hadirkan di studio Kata Mereka pada hari ini, Pak Soleh, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Soleh, apa kabar? Sehat? Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Muhammad Soleh, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Demokrat. Dari fraksi Partai Demokrat, Dapil Mojokerto, jadi Pak. Dapil Mojokerto, Jombang, dan Kota Mojokerto. Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan juga Jombang. Pak Soleh, kita membahas seputar hilirisasi hari ini. Kalau dari kacamata Pak Soleh, sebenarnya apa Pak yang menjadi urgensi hilirisasi industri bagi perekonomian Jawa Timur saat ini? Hilirisasi penting untuk memperkuat nilai tambah dari sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan. Ini bisa menaikkan PDRB daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas basis pajak daerah, Mbak. Baik Pak Soleh, sebenarnya bagaimana Pak DPRD ini mendorong hilirisasi di kawasan industri baru di Jawa Timur, khususnya di Mojokerto kan kita tahu ada kawasan industri seperti mungkin Ngoro, begitu Pak. Kami mendukung lewat alokasi anggaran, infrastruktur penunjang, serta pembentukan regulasi daerah yang ramai investasinya, termasuk insentif bagi sektor yang membangun pabrik hilir di dalam kawasan industri, Mbak. Oke, indikator keberhasilan hilirisasi industri kalau dari perspektif teman-teman DPRD itu sebenarnya apa Pak? Beberapa indikatornya adalah peningkatan jumlah industri, pengelolaan, penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan ekspor barang jadi, dan naiknya pendapatan asli daerah dari sektor industri, Mbak. Kami di DPRD berkomitmen untuk mengawal kebijakan hilirisasi industri sebagai motor penggerak ekonomi Jawa Timur. Investasi yang berkualitas, berpihak pada masyarakat, dan berkelanjutan adalah kunci menuju kemandirian ekonomi daerah. Mari kita jadikan Jawa Timur bukan hanya lumbung bahan baku, tetapi juga pusat produksi bernilai tinggi untuk Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Pak Soleh, bagaimana hilirisasi industri ini bisa membuka peluang baru bagi UMK yang ada di Jawa Timur? UMK bisa terlibat dalam rantai pasok industri besar sebagai mitra produksi, supir bahan pendukung, atau penyedia jasa. DPRD mendorong kemitraan formal antara industri besar dan UMK lokal. Apa yang menjadi tantangan UMK, Pak, untuk bisa masuk dalam ekosistem hilirisasi industri saat ini? Tantangannya adalah keterbatasan teknologi, standar mutu, dan legalitas. Karena itu, DPRD mendorong pelatihan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri hilirisasi, Mbak. Nah, ini kita juga tentunya harus tahu nih sebenarnya
apa yang menjadi peran DPRD ini dalam memperkuat kolaborasi antara UMK, lalu juga koperasi, dan juga pasti ada investor gitu yang terlibat, Ya. Pak, di dalamnya. DPRD bisa memfasilitasi regulasi kemitraan yang adil, mendorong inkubator bisnis daerah, dan memastikan ada kebijakan afirmatif dalam investasi yang berpihak kepada pelaku usaha kecil. Hilirisasi bukan hanya agenda industri besar, tetapi juga kesempatan emas bagi UMK untuk naik kelas. DPRD juga akan terus mendorong agar pelaku usaha lokal terlibat secara adil dalam ekosistem industri. Karena hanya dengan kolaborasi antara skala besar dan kecil, pertumbuhan ekonomi kita bisa benar-benar inklusif dan berkeadilan. Oke, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana kolaborasi yang bisa dilakukan gitu ya antara pemerintah, lalu investor dan juga pelaku UMK di dalamnya. Di pertanyaan selanjutnya kita juga akan membahas peran infrastruktur dalam mendorong hilirisasi industri di Jawa Timur. Itu seperti apa, Pak? Infrastruktur logistik seperti pelabuhan, jalan industri, Ya. dan jaringan listrik adalah punggung hilirisasi. DPR mengawal agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi merata ke daerah-daerah perdesaan atau daerah kabupaten gitu, Mbak. Apalagi daerah yang memang potensi begitu Pak ya Iya. untuk adanya industri di sana. Selanjutnya Pak, bagaimana DPRD juga mendorong pemerataan investasi ke wilayah Tapal Kuda, lalu juga mungkin ada wilayah seperti Mataraman dan juga pesisir pantai selatan. Kami mendorong alokasi infrastruktur prioritas di wilayah tersebut serta memfasilitasi kawasan industri berbasis potensi lokal seperti agroindustri dan perikanan, Mbak. Apakah ada Pak dari DPRD semacam seperti program legislasi begitu yang mendukung infrastruktur hilirisasi industri? Ya ada. DPRD mendorong realisasi Perda RT RW dan Perda kawasan industri agar sejalan dengan rencana hilirisasi serta mempermudah penyediaan lahan dan konektivitas bagi investor. Oke, baik. Akses terhadap hilirisasi harus merata, tidak boleh hanya dinikmati di kawasan itu besar. DPRD akan memastikan pembangunan infrastruktur penunjang terbesar hingga ke Tapal Kuda, pesisir selatan, dan wilayah barat daya. Investasi harus menjadi alat pemerataan, bukan pemusatan seperti di kota-kota besar, Mbak. Contoh di Surabaya perlu ditaruh di daerah-daerah. Dilakukan pemerataan Iya, begitu Pak ya. pemerataan Sama seperti Mojokerto Pak sebenarnya ya, hanya di Ngoro begitu. Padahal Iya. kan masih luas wilayah lain yang ada di Mojokerto. Baik, selanjutnya Pak Soleh, jaminan dari DPRD bahwa hilirisasi industri ini tidak akan merusak lingkungan karena ini lagi menjadi isu yang sedang dibahas gitu Pak. DPR mewajibkan setiap industri hilir menemui ketentuan AMDAL dan audit lingkungan. Kami juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi berskala terhadap izin lingkungan, Mbak. Oke, jadi sesuai dengan aturan yang ada, tidak melupakan AMDAL begitu ya di dalamnya, karena memang ini juga menjadi wilayah Dinas Lingkungan Hidup Pak ya untuk terus melakukan evaluasi terhadap kegiatan izin lingkungan yang ada. Untuk DPRD sendiri Pak, bagaimana DPRD ini mempromosikan hilirisasi yang berbasis green industry? Kami mendorong insentif fiskal bagi industri yang menggunakan energi terbarukan dan menerapkan sistem zero waste. Selain itu, kami ingin kawasan industri hijau diperbanyak di Jawa Timur, Mbak. Baik, pendekatan DPRD Pak terhadap daerah yang rawan ekologis tapi punya potensi hilirisasi itu seperti apa Pak? Kami juga mendorong pendekatan teknologi mikro dan desentralisasi produksi, bukan industri masif. Kawasan seperti ini butuh modal industri berbasis desa, bukan pabrik yang berskala besar, Mbak. Baik.
Kami tidak ingin pertumbuhan ekonomi mengorbankan lingkungan. Hilirisasi yang kami dukung adalah hilirisasi yang hijau, berbasis kepada ekonomi sirkular dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Masa depan Jawa Timur harus dibangun dengan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian. Baik, iya memang kalau kita bicara soal hilirisasi itu kan mau tidak mau pasti ada proses pembangunan yang dilakukan di dalamnya termasuk pembuatan sebuah industri. Jangan sampai merusak lingkungan, Pak ya. Di Mojokerto kan masih banyak, Pak ya, kawasan-kawasan hijau kayak wilayah Jolotundo itu masuk dapil jenengan. Jolotundo itu termasuk daerah terawas itu, Mbak. Juga termasuk daerah kami. Kami minta setiap investor membuat rencana kemitraan lokal dan rencana CSS yang dikawal melalui MOU dengan pemerintah daerah. Kami awasi lewat komisi dan sidak-sidak lapangan, Pak. Apakah DPRD sebenarnya berwenang, Pak, menolak investasi yang tidak sesuai begitu, yang tidak sesuai dengan arah pembangunan daerah? Iya ya Mbak, kalau memang tidak cocok, DPRD bisa memberikan rekomendasi atas investasi dan bertentangan dengan RT/RW atau yang terbukti merugikan masyarakat. Kami juga mendorong pembatalan izin melalui kontrol anggaran bila tidak sesuai dengan situasi di lapangan gitu, Mbak. Jadi tidak asal langsung menerima, Iya. langsung dilaksanakan gitu ya, Pak ya. Iya. Peran penting DPRD, Pak, dalam sinkronasi antara peraturan pusat dan daerah, khususnya terkait dengan hilirisasi. DPR mengawal agar perda-perda sejalan dengan Undang-Undang Cipta Karya dan Perpres tentang investasi maupun tetap kontekstual dengan kondisi lokal di Jawa Timur. Baik. Regulasinya, Mbak ya, Iya. yang tegas dan berbiaya adalah memang sekaligus mendorong bagi investasi yang sehat. Kami di DPR akan terus menjaga transparansi, mendorong akuntabilitas, memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya tepat tapi juga tepat sasaran. Investasi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur khususnya, Mbak. Baik, hilirisasi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur. Itu diharapkan memang bisa menciptakan banyak peluang kerja baru bagi masyarakat karena kalau kita lihat kemarin beberapa waktu lalu juga sempat ramai di Bekasi bahkan proses ketika terjadinya job fair begitu yang akhirnya menciptakan sedikit keributan karena memang sedikitnya lapangan kerja bagi banyaknya lulusan-lulusan yang ada di Indonesia. Kita bahas soal peluang kerja, Pak. Yang peluang kerja baru yang bisa tercipta dari hilirisasi industri itu seperti apa? Mulai dari tenaga produksi, quality control, hingga logistik dan pemasaran. Industri hilir lebih padat gaya dibanding ekspor bahan mentah, sehingga bisa menyerap tenaga kerja lokal yang lebih banyak. Betul, dan itu harus menguntungkan daerah. Memang aturannya gimana tuh Pak? Apakah kalau misalkan untuk perusahaan misalnya di dapil jenengan Pak di Mojokerto Ya. ada pabrik begitu berdiri, harus berapa persen pekerjanya itu masyarakat setempat Pak? Kami mendorong revitalisasi PLK dan SMK berbasis industri, termasuk program sertifikasi kompetensi dan magang industri. Perlu link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Jenengan kalau misalkan pas lagi turun reses ngoten Pak, terus apakah menemukan banyak keluhan-keluhan masyarakat atau mungkin pemuda-pemudi di sana yang mereka pengangguran, butuh lapangan pekerjaan, seperti itu? Ya banyak sekali Mbak, di daerah-daerah itu ya minta pekerjaan, kan kita itu kan terus lowongan pekerjaan ya jelas semudah itu. Kadang-kadang kan disesuainya, kadang-kadang perusahaan itu kan minta faktor pendidikannya, ijazahnya, ijazah SMA, sarjana, kadang-kadang sulit. Masalah di apa itu disambati ya setiap pertemuan pasti disambati, Mbak. Pekerjaan ngoten, Mbak. Ya pekerjaan. Iya, Pak. Jadi memang kalau reses itu paling sering permintaannya seputar pekerjaan. Pekerjaan dan itu bangunan, contoh seperti sekolah ngoten, Mbak. Sekolah, pembangunan masjid, pembangunan
Maderosa itu banyak sekali, Mbak. Yang penting kita itu komitmen kepada mereka-mereka bahwa memang tugas kita itu kan menyerap aspirasi masyarakat. Selebihnya kalau bisa saya perjuangkan tidak apa-apa. Dan kalau ada anggarannya, itu aja, Mbak. Jadi memang DPR itu ya tugasnya ya menerima aspirasi dari masyarakat untuk daerah-daerah mungkin yang ketinggalan dari APBD di daerah yang memang betul-betul tidak tersentuh oleh pembangunan, ya kita perjuangkan lah. Jangan kan ada 3 wilayah, Bah. Ya. Ada Mojokerto Kabupaten, Kota, dan Jombang. Ya. Ini yang wilayah paling tertinggal yang mana, Bah? Alhamdulillah wilayah dapil saya yang tertinggi itu di dapil Kabupaten Mojokerto, termasuk wilayah saya dan domisili saya, Mbak. Khususnya di dapil 2 itu antara Kecamatan Padet, Kecamatan Gondang, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Trejo. Masalahnya itu suara tertinggi jenengan di sana, iya, basis jenengan berarti ya, Pak. Di situ, Mbak. Dan kebetulan istri saya juga di dapil 2, itu, Mbak. Masalahnya saudara-saudara juga, karyawan juga di dapil saya, gitu. Itu wilayah. Jadi seorang Kabupaten Mojokerto, khususnya di dapil 2 Kecamatan Trawas tadi sekitaran 15.000. Artinya kan wilayah Pacet, Trawas yang menjadi Trawas ya, Pak? Ya, Trawas. Wilayah jenengan, suara basis jenengan begitu itu kan masuk wilayah itu masuk sektor pariwisata juga, nggih, Pak? Ya. Pemuda-pemudanya di sana pekerjaannya rata-rata ya bekerja menghidupi pariwisata di sana, Pak? Sebagian besar, Mbak. Kalau kita kan terbatas, Mbak, berapa persen gitu aja. Memang di daerah saya juga banyak pabrik-pabrik itu, banyak yang kerja di pabrik. Pabrik-pabrik yang ada di Ngoro, iya. Itu ya, Pak. Sebetulnya itu pekerjaan itu banyak sekali, Mbak. Tinggal beli-belinya itu mau atau tidak. Betul sekali, mau bersabar begitu ya, Pak. Mau sabar, mau bekerja, mau berusaha. Ini kan tadi kita membahas seputar hilirisasi begitu, Pak ya. Kita nantinya akan membahas seputar hilirisasi industri. Di Mojokerto kita tahu ada wilayah Ngoro dan sebagainya. Kalau di Ngoro, Mbak, apakah pekerjanya banyak dari Mojokerto atau ngambil dari wilayah luar Mojokerto? Kebanyakan dari Mojokerto, Mbak. Sementara ini rupanya itu banyak yang lari ke Kabupaten Jombang dan Nganjuk. Masalahnya apa itu upah minimum dan terlalu besar Mojokerto itu. Mojokerto itu daerah penyangga di Surabaya, Mbak. Setelah Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, dan Gresik. Itu sekitaran 4 juta berapa. Kalau di Jombang itu 1.700.000 sampai 2 juta. Lebih jauh ya, Pak ya? Iya, masalahnya banyak sekarang itu lari yang ke daerah Jombang, ke daerah Nganjuk itu. Iya, mau tidak mau. Apa itu? Pelaku-pelaku usaha, ngoten nggih, Pak? Iya, pelaku-pelaku usaha yang pada akhirnya UMR-nya itu terlalu besar, Mbak. Kalau di Mojokerto. Iya, daya perusahaan kan nggak mampu. Gitu, Mbak. Tapi jenengan pernah jalan-jalan ke Ngoro atau mungkin sidak gitu, Pak, ke kawasan industri Ngoro? Ya, sering sekali sama saudara saya itu. Apa temuannya, Pak, di sana? Ya, temuannya ya apa itu pihak perusahaan, Mbak, kalau di demo minta UMR-nya naik-naik ya nggak mampu. Itu, Mbak. Akhirnya ya lari. Pindah pabrik ya, Pak. Iya lari. Kalau apa itu? Ya, memang kalau kita bicara hilirisasi ini kan juga melibatkan banyak faktor ya, Pak ya. Bukan hanya ada lingkungan di dalamnya, karena harus ada proses pembuatan pabrik, dampak dari pabrik juga, lalu juga apakah itu bisa menampung masyarakat Jawa Timur untuk bekerja, dan ini menjadi fungsi DPR juga untuk keberlangsungan dari proses hilirisasi itu. Habisnya kita akan bahas, Pak, seputar memanfaatkan peluang investasi hilirisasi industri untuk stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan di Jawa Timur. Tetaplah bersama kami.
Kalau kita bicara soal hilirisasi industri, nah hilirisasi industri ini kan terkesannya itu pembangunan besar-besaran, merusak lingkungan dan sebagainya. Tapi kan jangan lupa kita tidak boleh lupa bahwa hilirisasi ini tidak harus selalu bangunan yang megah dengan pekerja yang banyak. Di desa-desa hilirisasi itu juga sudah dilakukan dengan memunculkan banyak UMKM baru, lalu juga memunculkan kantor-kantor kecil begitu yang akhirnya melibatkan PIRT di dalamnya. Nah, kalau di dapil jenengan, Mbak, banyak tidak UMKM yang terlibat? Oh, banyak sekali, Mbak. Kadang-kadang pemerintah Banyak dimintain pinjaman gitu, Mbak. Kabupaten Mojokerto itu memberi bantuan BK seperti BUMDes, Mbak. Bank desa itu membuat wisata desa, wisata desa itu banyak sekali. Dengan tujuan itu kan meningkatkan pendapatan desa juga ya. Desa dan mengurangi pengangguran di dalam. Ya. Benar. Setuju saya, Mbak. Memang BUMDes itu kalau mereka punya potensi, Karang Tarunanya juga aktif punya gagasan-gagasan yang bagus, pasti BUMDes itu akan tumbuh begitu dengan baik. Kalau seingat jenengan, Mbak, BUMDes di wilayah jenengan yang paling berkesan gitu untuk jenengan? Oh, banyak sekali, Mbak, terutama di daerah Trawas itu sangat. BUMDes apa itu, Mbak? Termasuk Tanah Ganjaran itu. Dicetak dari wisata sama Gembong ya. Itu sukses itu, Mbak. Banyak seperti di daerah Kecamatan Gembong itu apa, Pak? Gembong itu wisata daerah Trawas, Mbak. Termasuk wisata pancingan, iya. Jadi memang BUMDes di sana, Pak, yang menjadi perhatian jenengan ya. Iya. Itu pelaku-pelaku di dalamnya yang terlibat anak-anak muda. Pelaku-pelakunya yang terlibat itu kebanyakan Karang Taruna. Karang Taruna, anak-anak muda di sana, Pak ya. Jadi mereka tidak lagi bekerja di luar, nggih. Hanya bekerja untuk BUMDes itu, nggih. Iya. Luar biasa, dan semoga itu juga bisa dilakukan oleh BUMDes lainnya ya, Pak ya. Dan memang di Trawas, di Pacet itu daerah wisata, Mbak. Cocok untuk mendirikan itu, Mbak. Terus pariwisata itu banyak. Karena daerahnya cocok, memang daerah wisata. Iya, daerahnya dingin. Iya. Jadi tempat wisata, dijujuki oleh masyarakat, ngoten nggih, Pak. Kapan-kapan kami teman-teman kata mereka mau jalan-jalan ke Pacet, Pak. Siap. Nanti saya fasilitasi nek mangan iwak asin aja. Sama tempe. Ketemu di Trawas gitu aja saya punya wajah. Siap. Terima kasih, Abah. Iya, betul sekali, Pak. Memang kalau bentuk dukungan terhadap DPRD, terhadap pendidikan vokasi ini kan sangat menunjang hilirisasi. Apa yang dilakukan oleh DPRD, Pak? Kami pastikan anggaran pendidikan vokasi ditingkatkan, serta mendorong adanya beasiswa vokasi industri dan kerjasama dengan pelaku usaha dalam pembukaan jurusan baru yang relevan. Oke, baik. Hilirisasi industri hanya akan berhasil jika ditopang oleh SDM yang terampil dan siap kerja. DPRD berkomitmen untuk memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan teknis, dan link and match antara dunia industri dan dunia pendidikan. Mari kita ciptakan generasi muda Jatim yang unggul dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, terima kasih Pak Soleh. Kita baru saja berbincang bersama dengan Pak Soleh seputar hilirisasi di Jawa Timur. Yang hilirisasi ini harapannya tidak hanya membuka banyak peluang kerja baru, tapi selain itu hilirisasi ini juga masih memikirkan dampak-dampak faktor lingkungan di dalamnya, sehingga ada peran dari DPRD sendiri untuk melakukan fungsi pengawasan agar semuanya berjalan seperti semestinya. Pak Soleh, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Sampai ketemu lagi Pak di episode berikutnya. Kami juga terima kasih, Mbak. Komisi C DPRD Jatim dalam fungsi pengawasan dan penganggaran berperan penting memastikan bahwa APBD diarahkan secara tepat untuk mendukung infrastruktur industri, peningkatan kualitas SDM, hingga stimulus fiskal untuk menarik investasi yang berorientasi hilirisasi. Hilirisasi industri adalah proses meningkatkan nilai tambah bahan mentah dengan mengolahnya menjadi produk setengah jadi atau jadi sebelum dijual.
Kebijakan ini menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah dan nasional. Dengan adanya hilirisasi industri, berbagai daerah di Indonesia mulai merasakan dampak positif secara signifikan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kami juga mendorong adanya kemudahan perizinan, sinergi antar instansi, serta perlindungan bagi pelaku UMKM agar mereka dapat menjadi bagian dari rantai hilir tersebut. Dengan memanfaatkan peluang ini secara tepat, hilirisasi industri akan menjadi lokomotif untuk stabilitas fiskal daerah, pemerataan ekonomi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Investasi bukan hanya soal angka, tapi tentang masa depan Jawa Timur yang mandiri, kuat, dan sejahtera. Berikut ini adalah beberapa keuntungan utama yang dirasakan oleh suatu daerah dengan adanya hilirisasi industri. Pertama, terciptanya lapangan kerja baru. Dengan berkembangnya industri hilir, banyak masyarakat lokal mendapatkan pekerjaan yang layak. Kedua, adanya transfer teknologi dan keterampilan baru bagi tenaga kerja lokal, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan berdaya saing. Ketiga, peningkatan infrastruktur publik. Hilirisasi industri memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah saja, meningkatkan nilai ekonomis produk lokal. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dan insentif menjadi faktor penting dalam keberhasilan hilirisasi industri di tanah air. Dengan pendekatan yang tepat, hilirisasi dapat membuka peluang inovasi dan pengembangan produk yang lebih variatif. Hal ini juga memperkuat daya saing industri nasional di pasar global. Pengembangan industri hilir tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga berdampak positif terhadap sosial dan lingkungan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar pabrik menjadi salah satu tujuan utama dari hilirisasi. Adanya investasi pada teknologi ramah lingkungan turut menjaga kelestarian alam sekitar. Begitu pula, pertumbuhan industri hilir dapat memicu perkembangan sektor-sektor pendukung lainnya di daerah. Keseluruhan manfaat tersebut menjadikan hilirisasi industri sebagai strategi penting bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. BUMD tidak lagi cukup hanya dianggap sebagai aset, melainkan harus menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Di tengah keterbatasan anggaran, mereka bisa menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi. Jawa Timur memiliki peluang emas dalam sektor industri, terutama melalui hilirisasi. Mulai dari agroindustri, pengolahan hasil tambang, hingga digitalisasi produk lokal, inilah momentum untuk membangun ekosistem industri, bukan sekadar menambah fasilitas. Masa depan ekonomi Jawa Timur tidak bisa bergantung pada APBD semata. Investasi dalam sektor hilirisasi adalah game changer yang dapat mengubah arah pembangunan. Dalam perubahan ini, peran legislatif sangat penting, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai motor penggerak agar transformasi benar-benar terjadi. Inovasi dan semangat juang para generasi muda menjadi bahan bakar bagi perekonomian masa depan. Pendirian pabrik dan industri pengolahan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya industri ini, kita harus bersatu untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini berpihak pada masyarakat kita. Kami berharap industri baru ini akan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak kita. Sebagai anggota Komisi C DPRD Jawa Timur yang membidangi keuangan, anggota Komisi C memegang peran strategis dalam memastikan bahwa setiap peluang investasi yang masuk ke provinsi ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Hilirisasi bukan hanya soal menambah nilai barang mentah, tetapi juga soal menciptakan rantai ekonomi baru, lapangan kerja lokal, dan pendapatan daerah yang lebih besar. Ketika Jawa Timur memiliki sumber daya alam atau produk unggulan seperti hasil pertanian, perikanan, maupun pertambangan, maka mendorong investasi di tahap pengolahan lanjutan adalah langkah strategis agar kita tidak hanya jadi daerah penghasil bahan mentah, tetapi juga pusat industri yang berdaya saing tinggi. Hilirisasi menjadi kunci. Dengan mengolah bahan mentah di dalam negeri, kita bisa meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Hilirisasi bukan hanya strategi ekonomi jalan untuk membawa Indonesia naik kelas. Tentu, keberhasilannya butuh kerjasama semua pihak. Pemerintah pusat dan daerah bertugas menyiapkan regulasi, insentif, dan infrastruktur pendukung. BUMD dan sektor swasta harus berani investasi dan menggerakkan operasional industri. Masyarakat lokal terlibat langsung dalam rantai pasok dan tenaga kerja. Sementara lembaga pendidikan memegang peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing. Hilirisasi bukan sekadar proses industri, tapi transformasi nasional. Mari kita bersatu dalam semangat gotong royong untuk mengawal hilirisasi.